أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة في كتابه رياض الصالحين. Kata beliau rahimahullah pada bab al-muhafadhati 'alal amal, bab anjuran untuk menjaga amal soleh. Sudah disebutkan 4 ayat pembuka yang dijadikan pembuka oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk bab ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ammal ahadithu, adapun hadis-hadis yang menunjukkan anjuran menjaga kebiasaan baik dalam beramal, faminha hadithu Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya adalah hadits Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata, wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa amalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang seorang itu konsisten di atasnya, istiqamah mengerjakannya. Wa qad sabaqa fil babi qablah, ya, telah berlalu hadisnya di bab sebelum ini. Nah, dan semisal dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ahabbul a'mali ilallahi ma dawama alaihi sahibuhu wa inqal, atau dalam riwayat lain madima alaihi wa inqal, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang pelakunya konsisten melakukannya, terus menerus melakukannya walaupun sedikit, karena sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa tujuan syariatul Islam adalah, yang dipandang adalah bagaimana seorang hamba konsisten dan istiqamah melakukan amalan tersebut, bukan seberapa besar dia melakukannya. Walaupun amalan yang dilakukan itu kecil, namun kalau dia mengerjakannya terus menerus, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dia melakukan amalan itu besar, satu kali lakukan besar tapi tidak bertahan lama, ya. Karena yang penting dalam Islam adalah keistiqomahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, ya, kemudian dia membuktikan ucapannya dengan ibadah kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, ya, kemudian dia istiqamah. Dan telah berlalu seingat saya bab tersendiri berkenaan dengan istiqamah, sudah berlalu ya di awal-awal. Nah, maka keistiqomahan ini perkara yang penting, karena melakukan ibadah secara umum semua muslim bisa, secara umum semua muslim bisa melakukan, bisa mengerjakan ibadah, namun yang sulit adalah konsisten di atasnya, ya, menjaga amalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusqa, jagalah salat-salat. Kalimat jagalah ini lebih dalam perintahnya dibandingkan waqimus shalah, tegakkanlah salat, ya. Sekedar menegakkan salat banyak orang yang bisa, tapi bagaimana hafidhu al-muhafadhu ala shalah, menjaga salat, hafidhu ala salawati was salatil wusqa, jagalah salat-salat kalian, yakni salat 5 waktu kalian, dan jaga pula salat asar. Karena ketika seorang mengerjakan salatnya, yakni salat wajib, namun dia tidak menjaga salat wajibnya,
maka dia masuk dalam firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang mengerjakan salat, yakni orang yang lalai dari mengerjakan salat. Yakni yang dimaksud lalai dari mengerjakan salat, dia tidak, di antara penafsirannya adalah dia tidak menjaga salatnya. Ya, kadang salat, kadang tidak. Ya, dia tidak menjaga salatnya dengan baik. Maka celaka orang yang mengerjakan salat yang seperti ini. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama dalam, atau hadis yang kedua dalam bab ini. Kata Nawawi rahimahullah, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Kata beliau, siapa yang ketiduran dari membaca hizbnya. Hizb, tahu hizb ya, dalam kalau mushaf, di mushaf itu biasanya satu juz ya, kemudian ada tanda satu juznya, kemudian satu juz ini terbagi lagi menjadi setengah juz, kemudian ada hizbnya, ada hizb 1, hizb 2. Berapa hizb satu juz itu? 4 juz, 4 hizb ya, 6. Ini ada hizb, yakni satu juz dibagi jadi beberapa hizb. Zahirnya yang dimaksud di sini dengan hizb bukan hizb yang dimaksud di situ, karena itu diletakkan di zaman belakangan setelah zamannya para sahabat. Yang dimaksud dengan hizb di sini adalah kebiasaan membaca Quran, kebiasaan rutin dia membaca Quran. Dalam hadis yang lain biasa diungkapkan dengan kata wirdahu, wiridnya, wirid. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia wirid. Asalnya dalam istilah syariat di zaman Nabi SAW, wirid artinya ayat atau kebiasaan seorang membaca Quran setiap hari. Kebiasaan membaca Quran itu wirid. Kata Nabi SAW, siapa yang ketiduran dari membaca hizbnya di satu malam, yakni orang ini punya kebiasaan membaca Quran setiap malam. Ya. Dan ini diantara perkara yang dimakruhkan adalah seorang memasuki malam hari sampai dia tidur dan tidak membaca Quran sama sekali. Ini perkara yang makruh. Ya. Siapa yang masuk di malam hari sampai subuh dia tidak membaca Quran sama sekali, maka dia dikategorikan ke dalam golongan orang-orang al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya. Maka dimakruhkan seorang di malam hari tidak membaca Al-Quran. Maka orang ini atau seorang muslim, dia memiliki kebiasaan membaca Quran di siang hari kah, di malam hari, atau dimanapun, intinya rutin setiap hari ya. Namun ada hadis secara khusus yang menyebutkan anjuran jangan sampai meninggalkan membaca Quran di malam hari. Maka kata Nabi SAW, siapa saja yang sudah punya kebiasaan membaca Quran setiap malam, misalnya setiap malam dia satu ayat, yang penting ada yang dibaca misalnya, atau beberapa ayat, atau setengah halaman, atau satu halaman, dia sudah punya kebiasaan rutin membaca Quran tiap malam. Kemudian pada suatu malam dia ketiduran. Suatu malam dia ketiduran. Kata beliau, siapa yang ketiduran dari mengerjakan kebiasaannya membaca Quran di malam hari, au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhr, kemudian dia membaca ayat yang seharusnya dia baca tadi malam tapi dia tidak baca gara-gara ketiduran, kemudian dia baca antara setelah sholat subuh sampai sholat zuhur, yakni dia kodok. Dia kodok kebiasaannya. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia tetap ditulis mendapatkan pahala seperti kalau dia membacanya di malam hari. Seperti kalau dia membacanya di malam hari, yakni seakan-akan dia melakukannya adaan di dalam waktu. Ibadah-ibadah dalam Islam secara umum tentunya ada ibadah-ibadah yang memiliki waktu. Ada ibadah yang zawatul awqat, yang memiliki waktu pelaksanaan, dan ada ibadah-ibadah yang tidak punya waktu pelaksanaan. Jelas ya? Sedekah kapan saja, tidak ada waktunya, bebas
Ya, banyak ibadah-ibadah seperti ini, ya. Ada ibadah-ibadah yang tidak punya batasan waktu, membaca Quran, berzikir, kapan di mana saja, waktunya tidak ada batasan. Ada juga ibadah-ibadah yang terbatas dengan waktu. Ada waktunya, ada awalnya, ada akhirnya. Seperti salat 5 waktu misalnya. Ya, salat sunnah qabliyah dengan ba'diyah, ada batasan awalnya, ada batasan akhirnya. 6. Hukum asal ibadah-ibadah yang memiliki batasan waktu, hukum asalnya adalah kapan dia luput dari mengerjakannya di dalam waktu, maka dia dianjurkan untuk mengqadha setelah keluar waktunya. Dianjurkan mengerjakan ibadah di dalam waktu, itu namanya adaan. Mengerjakan ibadah setelah habis waktunya namanya qadha. Ada orang ketiduran dari sholat asar, bangun-bangun maghrib. Kalau dia mengerjakan sholat asar di waktu maghrib karena ketiduran, ya tidak sengaja dan semacamnya, ya, atau bahkan mungkin kalau dia sengaja, ada orang sengaja tidak sholat asar, nanti masuk maghrib baru sholat asar, ini namanya qadha. Kalau dia mengerjakan di dalam waktu namanya ada. Tidak diragukan, pahala mengerjakan ibadah di waktu ada lebih besar pahalanya dibandingkan melakukan ibadah itu di waktu qadha. Sampai sini lebih utama. Karena itulah bagi musafir ketika dia safar dalam bulan Ramadan, dia boleh tidak berpuasa, tapi tetap lebih utama dia berpuasa kalau dia mampu. Safarnya tidak susah, tetap lebih utama dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan dalam bulan Ramadan lebih utama dibandingkan puasa Ramadan di luar Ramadan, yakni puasa qadha. Jelas ya? Walaupun sama-sama puasa Ramadan, tapi satunya dikerjakan di Ramadan, satunya dikerjakan di luar Ramadan, qadha. Maka tetap lebih utama yang ada dibandingkan qadha. Nah, di sini orang yang punya kebiasaan membaca Quran di malam hari, dia sudah terbiasa di situ, dia mendapatkan pahala. Suatu malam dia ketiduran, kemudian dia mengqadhanya di luar setelah habis waktunya, yakni di siang hari. Dari sholat subuh sampai sholat zuhur dia baca di situ, kebiasaannya. Maka dia mendapatkan pahala yang sama. Kenapa dia mendapatkan pahala yang sama? Karena dia memiliki uzur. Dia memiliki apa? Uzur. Dengan catatan dia sudah punya kebiasaan sebelumnya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan. Orang yang sudah punya kebiasaan ibadah-ibadah sunnah, kemudian karena safar atau karena sakit dia tidak mengerjakannya, maka tetap dituliskan pahala seakan-akan dia mengerjakannya, kan begitu? Ya. Maka di sini keutamaan orang-orang yang menjaga amalan. Kalau ada orang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, kemudian pada suatu pekan tertentu dia tidak bisa puasa Senin atau puasa Kamis gara-gara ada uzur, maka tetap dia dituliskan mendapatkan pahala puasa Senin Kamis walaupun dia tidak puasa. Kenapa? Syaratnya dia punya kebiasaan. Harus punya kebiasaan dulu. Nggak bisa misalnya baru mulai latihan belajar puasa Senin Kamis, baru 2 pekan tiba-tiba alpa misalnya, ini belum bisa dikatakan mendapatkan pahala karena belum menjadi kebiasaan dia, belum menjadi rutinitas dia. Maka ini yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa di antara manfaat seorang memiliki kebiasaan baik, ibadah-ibadah sunnah yang rutin, di antara manfaatnya adalah dia tetap bisa mendapatkan pahalanya utuh walaupun suatu waktu dia tidak mengerjakannya karena uzur, bukan sengaja ditinggalkan karena uzur. Jelas ya? Nah, ini keutamaannya. Keutamaan dari menjaga apa? Menjaga amalan, menjaga kebiasaan beramal. Kemudian di sini juga terdapat dalil akan bolehnya, ya, dibolehnya mengqadha ibadah-ibadah yang sudah biasa dilakukan. Sebagaimana ibadah wajib itu wajib diqadha, maka ibadah sunnah juga disunnahkan diqadha. Secara umum, walaupun rinciannya di buku-buku fikih antara ibadah satu dengan ibadah lain terkadang berbeda, tapi secara umum seperti ini. Seperti misalnya sholat. Sholat sebagaimana kalau seorang luput dari mengerjakan sholat dalam waktu, maka dia diwajibkan mengqadha. Maka demikian pula sholat-sholat sunnah, kapan lewat waktunya dalam keadaan dia belum mengerjakannya, maka disunnahkan dia mengqadha sholat sunnah. Karena itulah Nabi Muhammad SAW pernah beliau sholat sunnah setelah sholat asar.
Beliau pernah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat asar. Maka Ummu Salamah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sholat ba'da asar?" Iya, tidak biasanya. Baru kali ini saya lihat Anda sholat sunnah setelah asar. Dan sudah maklum, sudah diketahui bahwasanya tidak ada sholat sunnah setelah asar. Maka ditanya, "Kenapa Anda sholat sunnah setelah asar, wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Tadi setelah sholat zuhur datang rombongan waf, siapa begitu, ada rombongan dari luar datang berkunjung, ya. Saya sibuk menemani mereka, melayani mereka, sehingga tidak sempat sholat ba'da zuhur." Kata beliau, nah ini setelah asar ini qada untuk ba'da zuhur tadi. Qada untuk ba'da zuhur. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah rawatib juga bisa diqada. Ada orang sudah punya kebiasaan apa? Sudah punya kebiasaan sholat sunnah qabliyah subuh, sudah rutin. Suatu ketika dia terlambat bangun, datang ke masjid, orang sudah qomat, dia tidak sempat qabliyah subuh, maka dia boleh kerjakan setelah sholat subuh, qada. Dah sampai sini? Nah, demikian pula dia lupa, dia tidak sempat, dia sudah punya kebiasaan qabliyah apa? Dia sudah punya kebiasaan qabliyah zuhur. Ya, qabliyah zuhur dia sudah kerjakan. Dia biasa kerjakan. Kemudian dia tidak sempat kerjakan. Setelah zuhur juga dia tidak sempat kerjakan. Maka dia bisa mengkodoknya di waktu asar. Dia bisa mengkodoknya di waktu asar. Jelas sampai sini? Iya. Ini menunjukkan bolehnya mengkodok ibadah yang dia sudah rutin mengerjakannya. Sama seperti di sini. Ya. Orang yang sudah punya kebiasaan sholat lail, sholat malam, misalnya dia biasa mengerjakan 4 rakaat tiap malam sholat lail, kemudian satu malam dia ketiduran, maka dia bisa mengkodoknya di siang hari, mengkodok sholat lailnya di malam hari, di siang hari. Jelas ya? Nah ini diterangkan oleh para fuqaha dalam pembahasan mengenai mengkodok sholat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatihi aw nusiya anha, man nama an salatin aw nusiya anha." Siapa yang ketiduran dari mengerjakan salat atau dia lupa mengerjakan salat, fa waqtuha hina dzakaraha aw istaiqadh, maka waktu mengerjakannya ketika dia ingat atau ketika dia sudah bangun. Kata para ulama, kata salat di sini, siapa yang ketiduran dari salatnya ini umum, salat wajib maupun salat sunnah. Salat wajib maupun salat sunnah disyariatkan untuk mengqada. Baik, dan rinciannya tentunya di pembahasan fikih. Ini selesai hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan anjuran menjaga amalan baik. Kata beliau, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulan kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Hadis yang pertama tadi rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat, Abdullah dengan bapaknya Amr ibn al-As. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Pekan lalu saya mengatakan Abdullah bin Umar, salah ya, yang benarnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Pekan lalu saya bilang Abdullah bin Umar, salah. Kata beliau, Abdullah bin Amr bin al-As berkata, Rasulullah SAW pernah berkata menasihati saya. Kata beliau, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum misla fulan, kamu jangan seperti si dia itu. Nah, di sini wallahu alam, apakah beliau sebutkan namanya ataukah tidak? Ya, ataukah tidak? Kalau memang disebutkan namanya oleh Nabi SAW, maka perawinya sengaja tidak menyebutkannya untuk menjaga, ya, menjaga apa? Menjaga nama dari sahabat tersebut supaya tidak ada buruk sangka, supaya tidak ada buruk sangka. Jelas ya? Karena pada dasarnya untuk mengingatkan atau meluruskan sesuatu kekeliruan itu tidak perlu disebut nama orang yang salah. Tidak perlu disebut nama orang yang salah.
Kalau memang yang dibutuh untuk diingatkan adalah kesalahannya, disebutkan saja kesalahannya tanpa perlu menyebutkan siapa yang melakukannya. Cukup dikatakan ada orang seperti ini, ada orang yang melakukan seperti itu. Iya. Atau misalnya dia malu untuk menyebutkan orangnya, atau mungkin dirinya sendiri yang melakukannya, kemudian dia mau menanyakan hukumnya, tapi dia malu-malu mengatakan saya melakukannya, maka dia bisa menggunakan ta'rif. Dia berkata misalnya, apa hukumnya seseorang melakukan ini, padahal dianya yang melakukannya. Ini tidak ada masalah yang seperti ini. Kata beliau, wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu, si dia itu. Kenapa? Dia dulu punya kebiasaan sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini tegas menunjukkan makruhnya meninggalkan kebiasaan baik. Siapapun yang sudah punya kebiasaan baik, apapun itu, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, membaca Quran, berzikir, ya, memberi makan, menghadiri pengajian, ya, majelis ta'lim, dan semacamnya. Siapa yang sudah punya kebiasaan baik kemudian dia tinggalkan, maka dia terjatuh dalam perkara yang makruh. Belum lagi dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seorang ketika dia sudah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa istiqomah mengerjakan ibadah, kemudian dia meninggalkannya tanpa ada sebab yang dibenarkan, dia seakan-akan dia dianggap orang yang melalaikan nikmat Allah taala, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang ingin diberikan waktu luang oleh Allah supaya dia bisa beribadah, dan berapa banyak orang yang memohon berdoa kepada Allah, ya Allah saya mau istiqomah di sini, saya mau kerjakan rutin, tapi tidak bisa. Berapa banyak orang yang minta, sementara dia dikasih kelapangan oleh Allah rutin mengerjakan ibadah, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja. Ini kufur dengan nikmat Allah taala. Maka siapa saja yang melakukan suatu nikmat yang sudah terbiasa dia lakukan, kemudian dia sengaja meninggalkannya, maka dia terancam tidak bisa lagi mengamalkan kebaikan tersebut untuk kali berikutnya. Ditutup pintunya oleh Allah. Ya. Kata para ulama, siapa yang meninggalkan suatu kebaikan yang dia sudah biasa mengerjakannya, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia dihukum dengan dua hukuman. Dia dihukum dengan dua hukuman oleh Allah. Ya. Hukuman yang pertama, dia akan disibukkan dengan melakukan amalan-amalan yang memudaratkan dirinya. Dia tadinya punya kebiasaan baik, dia tinggalkan, beralih ke yang lain. Nah, ketika dia beralih kepada yang lain, Allah akan membuat dia beralih kepada hal-hal yang memudaratkan dirinya, memudaratkan agamanya. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua, kapan suatu ketika dia mau kembali lagi ke kebiasaannya, biasanya ada halangannya. Diharamkan oleh Allah bagi dia untuk kembali ke situ sebagai hukuman. Ya, bukannya Allah tidak mau dia tobat, bukannya Allah tidak mau dia kembali ke situ. Allah mau, cuman dia sendiri yang duluan meninggalkannya. Allah cuman membalas dia sesuai dengan perlakuannya. Allah taala berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka yang duluan menyimpang, ya kami membuat hati mereka menyimpang. Allah tinggal memenuhi saja apa yang dia inginkan. Karena itulah kadang orang punya kebiasaan baik, menghadiri majelis taklim rutin misalnya, kemudian tiba-tiba malas, futur, dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur. Maka biasanya yang seperti ini sibuk dengan hal-hal yang memudaratkan dirinya, perkara-perkara mubah tapi banyak, membuang-buang umurnya. Dia sibuk di situ, atau mungkin dia justru melakukan hal-hal yang makruh, atau bahkan mungkin melakukan hal yang haram. Dia sibuk dengan kebalikan dari kebaikan yang dia tinggalkan. Suatu ketika dia taubat, dia mau baik kembali, dia mau menghadiri majelis taklim, selalu ada halangannya. Mau lagi rutin hadir, pas dia mau hadir hujan, tidak jadi pergi. Ya. Pas tidak hujan mau pergi, tengah jalan kempes banyak, nggak jadi lagi hadir. Selalu ada halangannya. Kenapa? Allah Taala menghalangi dia. Ya. Untuk kembali kepada kebiasaan baiknya, karena dia sendiri yang meninggalkannya pertama kali.
Maka hendaknya seorang takut kepada Allah Ta'ala kalau dia meninggalkan kebiasaan baik. Walaupun amal itu sunnah, mungkin dia tidak berdosa ketika meninggalkannya, tapi ada dampak buruk di baliknya. Yakni apa? Allah Ta'ala akan membuat dia susah untuk kembali ke kebiasaan baiknya tersebut. Maka ini hal yang perkara yang sangat berbahaya bagi seorang muslim. Karena itulah para ulama mengatakan dimakruhkan seorang muslim meninggalkan amalan baik yang sudah biasa dia kerjakan. Naam, wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'ah, rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau luput ketiduran dari salat malam karena sakit atau karena yang lain, maka di siang hari beliau mengerjakan 11 rakaat. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan witir. Ya, kalau biasanya witir beliau 11 rakaat. Witir 11 rakaat. 6. Kemudian kalau beliau ketiduran dari mengerjakan witir itu, maka siang harinya beliau qada tapi dijadikan genap, dijadikan 12 rakaat. Dijadikan 12 rakaat. Itu namanya mentashfi' witir, menggenapkan salat witir. Nah, ini sama seperti hadis sebelumnya, anjuran untuk mengqada ibadah-ibadah sunnah yang ditinggalkan, supaya kalau dia qada dia tidak dikatakan meninggalkan kebiasaan baiknya. Ya, dia tidak dikatakan meninggalkan kebiasaan baiknya kalau dia mengqada ibadahnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, selesai bab yang ke-15, hanya berisi 3 hadis dan 4 ayat. Ini termasuk bab yang pendek dari Riyadhus Shalihin. Kemudian bab yang ke-16, kata beliau rahimahullah, babul amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Bab perintah untuk menjaga ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga adab-adab dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu taala alam bisawab. Cukup dulu sampai sini. Ini kita bacakan awal bab sebagai tansyid, ya, agar bisa membacanya di pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini berkenaan dengan materi atau yang lain. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 9 menit? 19 menit? 9 menit. Iya. Kalau nggak ada kita cukupkan. Oke. Ya, wallahu taala alam bissawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.